Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin Rabu pagi, yang insyaallah ini merupakan pertemuan perdana untuk pembahasan buku dengan judul Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Itu judul lengkapnya, atau yang lebih sering disingkat dengan Masail Jahiliyah, dengan syarah yang disampaikan oleh Al-Allamah Abul Ma'ali Mahmud Syukri Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Pensyarah dari kitab ini yaitu Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi, meninggal pada tahun 1343 Hijriah. Artinya termasuk di antara ulama yang sezaman dengan Syekh bin Baz dan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membaca bukunya. Coba ditampakkan dulu bukunya. Ada yang punya bukunya ada berapa yang belum punya, banyak enggak? Yang belum punya banyak ya. Insyaallah. Nah, kita akan berikan sedikit muqaddimah terlebih dahulu, dan insyaallah nanti baru kita bahas mengenai teks yang ada di buku. Yang pertama, bahwa bagian dari mengenal sebuah kebenaran adalah mengenali lawannya. Bagian dari mengenal kebenaran adalah mengenal lawannya. Sehingga ketika kita ingin belajar masalah tauhid dengan benar, kita juga perlu belajar tentang apa? Syirik. Sebagaimana ketika kita belajar tentang masalah solat dengan benar, kita juga perlu mengenali tentang aneka pembatal solat. Dan ini berlaku untuk semua ilmu, sebab kebenaran itu sifatnya terbatas, ada batasnya. Solat yang benar batasnya adalah dari titik A sampai titik B. Keluar dari batas ini salah. Maka ketika kita menjalankan sholat yang benar, kita perlu mengenali yang tidak benar, agar tahu pembeda mana sholat yang benar dan mana sholat yang tidak benar. Tauhid yang benar batasnya dari A sampai D. Keluar dari itu sudah bukan tauhid yang benar. Maka kita perlu mengenali apa saja perbuatan kesyirikan agar bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Dan para ulama menulis beberapa buku yang isinya kumpulan perbuatan dosa untuk menjelaskan kepada masyarakat batasan-batasan yang dilarang dalam Islam. Di antaranya Adz-Dzahabi menulis buku judulnya apa? Al-Kabair. Kemudian Al-Haytami menulis buku judulnya Az-Zawajir. Dan termasuk salah satunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menulis risalah judulnya Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, atau Masailul Jahiliyah. Ini berisi tentang kumpulan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat di masa jahiliyah, yang prakteknya masih ada di zaman sekarang. Sehingga penjelasan masail jahiliyah
Ini menunjukkan bagian dari kepedulian beliau untuk menjelaskan tentang batasan mana yang benar, mana yang salah. Catatan yang kedua, bahwa syariat Islam datang dalam rangka mengajarkan kepada umat manusia tentang tradisi-tradisi buruk di masa silam yang dilakukan oleh orang musyrikin dan para ahlul kitab. Islam datang untuk menjelaskan aneka pelanggaran dan tradisi buruk yang dilakukan oleh umat masa silam, baik yang dilakukan oleh kaum musyrikin maupun ahlul kitab. Karena itu dalam syariat kita dilarang untuk meniru kebiasaan mereka, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian seperti orang musyrikin. Nabi SAW juga diminta, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafik. Dan banyak keterangan yang lainnya yang itu juga ditegaskan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan kami ke jalan orang yang al-maghdubu alaihim, yang dimurkai, dan jangan pula kau tunjukkan kami ke jalan orang yang sesat. Yang ketiga, bahwa masyarakat menyimpang di masa silam bentuknya beragam. Karena itu hukuman yang diberikan oleh Allah bentuknya juga beragam. Ada yang disebut dengan ad-dallin. Siapa mereka? Nasrani. Dan ada yang disebut dengan al-maghdub alaihim. Siapa mereka? Yahudi. Maka meniru kebiasaan Nasrani berarti mendekati predikat dhalin. Meniru kebiasaan Yahudi sama dengan mendekati predikat al-maghdub alaihim. Anda tulis itu ya. Meniru kebiasaan Nasrani berarti sama dengan mendekati predikat dhalin. Meniru kebiasaan Yahudi sama dengan mendekati predikat al-maghdub alaihim. Dan Allah menyebut orang musyrikin dengan jahiliyah. Maka meniru orang musyrik sama dengan mendekati karakter jahiliyah. Sehingga ketika ada penjelasan orang di masa silam yang menyimpang A, B, C, kenapa mereka menyimpang? A, penyimpangannya seperti ini, B, penyimpangannya kayak gini, C, penyimpangannya seperti ini. Mendekati penyimpangan mereka sama dengan mendekati predikat yang dimiliki oleh mereka. Artinya seorang muslim ketika dia mendekati Yahudi, meniru kebiasaan Yahudi, tidak menjadi Yahudi, tapi dia mendekati kondisi al-maghdub alaih, sehingga dia lebih dekat untuk dimurkai. Demikian pula orang muslim ketika meniru kebiasaan Nasrani, dia tidak jadi Nasrani, tapi mendekati sifat ad-dhalin. Orang muslim yang meniru kebiasaan musyrikin, dia tidak jadi musyrik. Dia tidak jadi musyrik, tapi mendekati kondisi jahiliyah. Selanjutnya, catatan yang keempat,
mengenai makna jahiliyah. Mengenai makna jahiliyah. Di buku tidak ada ya. Tapi yang versi bahasa Arab ada penjelasan tentang makna jahiliyah. Cuma ini bukan dari pensyarah Syekh Mahmud Syukri, tapi muqaddimah yang disampaikan oleh Dr. Yusuf As-Su'aid mengenai makna jahiliyah. Kata jahiliyah berasal dari kata jahlun, yang artinya apa? Bodoh. Lawan dari berilmu. Pelakunya disebut jahil. Jamaknya juhala atau juhal. Kumpulan orang bodoh. Bisa disebut juhala atau juhal, kumpulan orang bodoh. Orang yang punya sikap yang enggak benar sehingga dia melanggar aturan adalah orang bodoh. Karena itu semua maksiat disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan kebodohan. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Taubat yang diterima oleh Allah adalah orang yang berbuat dosa bijahalatin, karena dasar kebodohan. Kata Mujahid bin Jabr, kullu man asallaha fahuwa jahil. Semua orang yang maksiat kepada Allah maka dia orang bodoh. Karena dia melakukan pelanggaran terhadap aturan. Sehingga semua tindakan melanggar aturan adalah lawan dari ilmu. Baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu atau jalan yang tidak pernah dilewati orang sehingga tidak diketahui apakah di situ berbahaya atau tidak, itu disebut dengan majhal. Ya, misalnya daerah ini belum pernah dirambah oleh manusia. Manusia belum ngerambah daerah itu, belum pernah nyentuh daerah itu. Masih semak belukar, tidak diketahui apakah di situ ada jurang ataukah ada lembah, nggak diketahui. Maka daerah seperti ini disebut dengan majhal. Daerah majhal. Orang Arab menyebut jalur padang pasir yang nggak pernah dilalui orang, itu disebut majhal. Karena tidak diketahui apakah ini berbahaya atau menguntungkan bagi orang yang melewatinya. Baik. Dan bodoh itu ada dua macam. Yang pertama, jahlun basit, tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Contohnya gimana, Pak? Jangan ditanya, sebutkan rukun Islam, saya enggak tahu. Maka ini disebut orang yang dalam kondisi jahlun basit. Yang kedua, jahlun murakkab. Jahlun murakkab, enggak tahu tapi jawab dan salah. Sebutkan rukun Islam. 1. Takbiratul ihram. 2. Baca Fatihah. 3. Ruku'. Jawaban ini salah atau benar? Salah. Itu bukan rukun Islam, itu rukun sholat. Sehingga orang seperti ini namanya jahil murakkab. Enggak ngerti tapi sok ngerti, sehingga ketika jawab salah. Nah, selanjutnya tentang definisi jahiliyah. Definisi jahiliyah itu ada dua. Pertama, jahiliyah dalam makna luas
Dan yang kedua, jahiliyah dalam makna terbatas. Jahiliyah dalam makna luas, dalam kurung jahiliyah mutlak, adalah semua keadaan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kondisi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana definisi yang disampaikan oleh An-Nawawi. Jahiliyah dalam makna mutlak, jahiliyah yang menyeluruh, adalah semua keadaan yang ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Sebagaimana definisi An-Nawawi, beliau mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, al-muradu bil jahiliyah ma kana fil fatrati qabla al-Islam. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah semua keadaan sebelum Islam, maksudnya sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, jahiliyah dalam makna yang lebih sempit. Dalam kurung jahiliyah muqayyad. Jahiliyah muqayyad. Pengertiannya adalah kebiasaan buruk yang menjadi tradisi orang jahiliyah, tapi ditiru oleh sebagian orang di kalangan kaum muslimin. Ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Kebiasaan buruk yang menjadi tradisi jahiliyah, tapi ditiru oleh sebagian kaum muslimin, baik individu maupun kelompok tertentu. Dan jahiliyah jenis yang kedua ini masih ada kapanpun, bahkan sampai sekarang. Baik. Di antara dalil bahasanya ada praktek jahiliyah setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Abu Dzar itu pernah mencela Bilal dengan menyebut dasar anak budak. Dasar, tapi nyebut apa? Anak budak. Karena memang Bilal ini mantan budak dan orang tuanya budak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Dzar dengan mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang dalam dirimu ada sifat jahiliyah, yaitu mencela nasab. Mencela nasab termasuk di antara sifat jahiliyah. Mencela nasab, mencela asal usul dan seterusnya, itu termasuk di antara sifat jahiliyah. Sehingga sekelas sahabat masih mungkin untuk mengalami kejadian seperti itu. Padahal itu termasuk di antara kebiasaan buruk yang terjadi di zaman jahiliyah. Baik. Demikian pula yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, sami'tu abi yaqulu fil jahiliyah iskina ka'san dihaqa. Aku mendengar ayahku yaitu Abbas mengatakan fil jahiliyah, di masa silam, iskina ka'san dihaqa. Beri kami minuman ka'san dihaqa, yaitu minuman gelas yang penuh. Dan yang dimaksud Ibnu Abbas di sini adalah ayahku sebelum masuk Islam, meskipun sudah diutus Nabi SAW, pernah mengatakan seperti ini. Padahal Ibnu Abbas itu terlahir setelah diutusnya Nabi SAW sebagai Nabi. Diutusnya
Muhammad SAW sebagai nabi. Sehingga kalimat ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud jahiliyah dalam perkataan Ibnu Abbas adalah sebelum beliau masuk Islam, sebelum ayahnya masuk Islam. Nah, selanjutnya kata jahiliyah dalam Al-Quran. Penyebutan kata jahiliyah dalam Al-Quran ada di 4 ayat. Penyebutan kata jahiliyah dalam Al-Quran ada di 4 ayat. Pertama, surat Ali Imran ayat 154. Yang kedua, Al-Maidah ayat 50. Yang ketiga, Al-Ahzab ayat 33. Yang keempat, Al-Fatah ayat 26. Bisa diulang? Ali Imran 154. Yang kedua, Al-Maidah ayat 50. Yang ketiga, Al-Ahzab ayat 33. Yang keempat, Al-Fatah ayat 26. Baik. Dan masing-masing menyebutkan bentuk pelanggaran yang berbeda-beda. Yang pertama di Ali Imran ayat 154. Kalau mau lihat mushaf silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Mereka punya sangkaan yang tidak benar tentang Allah. Mereka punya suudzon tentang Allah, dhannal jahiliyah, sebagaimana persangkaannya orang jahiliyah. Mereka punya suudzon kepada Allah sebagaimana persangkaannya orang jahiliyah. Dan yang dimaksud dengan persangkaan orang jahiliyah di sini adalah keyakinan orang musyrikin dan orang kafir, yarhamukallah. Keyakinan orang musyrikin dan orang kafir bahwa Islam itu akan hilang di muka bumi. Ketika mereka melihat penganut Muhammad kok cuma dikit, jumlahnya enggak banyak, dan kayaknya orangnya kok lemah-lemah, sisi ekonomi lemah, nasabnya lemah, kemudian enggak punya status sosial. Akhirnya dalam bayangan mereka paling kelompok ini juga sebentar lagi akan hilang. Nah, pada saat kaum muslimin sedang terdesak seperti itu, sehingga mereka mengalami kondisi kepepet pada waktu perang Uhud, ada sebagian di antara sahabat yang punya anggapan demikian. Kita akan kalah. Kalau kita kalah terus gimana ini? Maka dakwah ini tidak akan pernah bertahan, sebentar lagi akan hilang. Lalu Allah katakan, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka punya sangkaan yang enggak benar kepada Allah sebagaimana persangkaan jahiliyah. Artinya mana mungkin Allah akan membiarkan kebenaran itu hilang di muka bumi, padahal kebenaran itu datang darinya, sementara kebatilan itu datang dari musuh-musuhnya. Maka tidak mungkin kebenaran itu dibiarkan oleh Allah hilang. Kalau kebenaran kalah sesaat itu mungkin, tapi kalau kebenaran hilang itu tidak mungkin. Maka orang yang punya anggapan bahwa kelompok pemegang kebenaran akan hilang di muka bumi, itu sama dengan yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka punya persangkaan kepada Allah dengan persangkaan yang enggak benar sebagaimana persangkaan orang jahiliyah. Baik, ini pelanggaran yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran dengan penyebutan pelanggaran jahiliyah. Pelanggaran yang kedua yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang akan mereka cari yang isinya semuanya kezaliman? Hukum jahiliyah itu isinya kezaliman. Contohnya apa, Pak? Perempuan enggak dapat warisan,
Semua warisan untuk laki-laki. Anak kecil nggak dapat warisan. Semuanya hanya untuk yang dewasa. Sampai ketika hukum Islam itu datang bahwa wanita dapat warisan dan anak-anak juga dapat warisan, baik yang besar maupun yang kecil. Kalau jenis kelaminnya sama, sama-sama laki-laki, warisannya sama atau beda? Sama. Karena jenis kelaminnya sama. Anak pertama usia 20 tahun. Anak yang terakhir usia 2 tahun. Bapaknya mati. Anak pertama dan anak terakhir ini jenis kelaminnya sama, maka jumlah warisannya sama atau beda? Sama. Orang jahiliyah komentar, enggak bisa jihad kok dikasih yang sama. Dia enggak bisa perang. Ini anak 2 tahun enggak bisa perang, enggak pernah menghasilkan ghanimah. Kenapa dia dapat harta yang sama sebagaimana kakaknya yang bantu perang, yang bisa menghasilkan ghanimah? Itu komentar orang jahiliyah. Baik. Sehingga Islam mengajarkan prinsip keadilan, yang sama disamakan, yang beda dibedakan. Demikian pula dalam masalah hak dan kewajiban. Ada banyak hak dari wanita yang dihilangkan, sehingga mereka ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka diwariskan kepada ahli warisnya. Sehingga ada anak yang nikahi ibu tiri sebagai warisan dari bapaknya. Dan orang dulu kan kadang bisa punya istri 5 orang, 10 orang gitu ya. Yang istri muda-muda itu ada, usianya 60 tahun, punya istri umur 15 tahun, umur 17 tahun. Nanti ketika dia mati, istri yang kecil-kecil ini kadang diwariskan ke anaknya yang dewasa. Ya udah, ini untuk kamu, ini untuk kamu, untuk kamu. Itu dulu. Dan tidak ada hak untuk menjalani masa iddah. Mereka langsung divonis seperti itu. Dan itu semua adalah hukum jahiliyah. Baik. Maka ketika Islam datang, ini diatur dengan yang lebih baik. Tidak ada lagi hukum jahiliyah semacam ini. Ketika ada orang yang mencari hukum jahiliyah, dikatakan oleh Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Siapakah yang bisa memberikan hukum yang terbaik selain hukum Allah bagi orang-orang yang punya keyakinan kalau besok akan ada akhirat? Selanjutnya, ayat yang ketiga, tabarruj jahiliyah. Wanita jahiliyah yang punya posisi seperti misalnya istrinya pemuka masyarakat atau putrinya pemuka masyarakat, dia punya posisi, itu pamer kesombongan dengan cara tabarruj jahiliyah. Bagaimana bentuknya? Kanatil mar'atu fil jahiliyah tulkil khimara 'ala ra'si wa la tashudduhu fatudhirul kiladata wal unuq. Masyarakat jahiliyah di masa silam kalau pakai kerudung itu cuma nutupi atas tok, sedangkan leher kelihatan, sehingga nampak kalungnya, nampak lehernya, dadanya kelihatan. Misyatat takassur wa taghannuj listimalati qulubir rijal. Dan kalau jalan megal-megal dalam rangka menarik perhatian laki-laki. Ini yang disebut dengan tabarruj jahiliyah. Sehingga mereka sengaja melakukan seperti itu dalam rangka menarik perhatian laki-laki. Dan ini pelanggaran dalam masalah kehormatan. Yang ketiga, ayat yang keempat di surat Al-Fatah, ayat berapa tadi? 26. Hamiyatul jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan hamiyatul jahiliyah? Hamiyatul jahiliyah adalah ta'assub karena alasan kelompok, fanatis karena alasan kelompok.
Pokoknya kalau ini kelompokku, kita bela, baik dia benar maupun salah. Sehingga orang jahiliyah punya prinsip unsur akhaka zaliman au madluman. Bantu saudaramu, baik dia sebagai orang yang zalim maupun orang yang dizalimi. Itu prinsipnya orang jahiliyah, karena mereka punya fanatisme kelompok. Selama kita satu padukuan, dibela apapun alasannya, meskipun dia salah. Itu hamiyah jahiliyah. Dan ini pelanggaran sosial. Ini pelanggaran sosial. Maka kita bisa simpulkan dari 4 ayat yang menyebutkan kata jahiliyah, semuanya adalah pelanggaran dalam lini kehidupan manusia. Yang pertama, pelanggaran dalam masalah akidah. Mereka punya dzon jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Yang kedua, pelanggaran dalam masalah aturan, hukum jahiliyah, isinya semuanya kezaliman. Yang ketiga, pelanggaran dalam masalah apa, Pak? Pelanggaran dalam masalah kehormatan, sehingga wanitanya tidak dijaga, yang disebut dengan praktek tabarruj jahiliyah. Dan yang keempat, pelanggaran dalam masalah sosial. Pokoknya yang penting satu kelompok dibela apapun alasannya. Sehingga ketika orang punya 4 pelanggaran ini, maka berarti dia melestarikan budaya jahiliyah. Pelanggaran dalam masalah akidah, pelanggaran dalam masalah hukum, pelanggaran dalam masalah kehormatan, dan pelanggaran dalam masalah sosial. Tayyib. Selanjutnya, apakah masa jahiliyah akan kembali berulang? Apakah masa jahiliyah akan kembali berulang? Jika yang dimaksud masa jahiliyah adalah seluruh umat dalam kondisi jahiliyah, maka ini sudah tidak terjadi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang. Jika yang dimaksud seluruh masyarakat dalam kondisi jahiliyah, yang disebut dengan jahiliyah mutlak tadi ya. Yang disebut dengan jahiliyah apa? Mutlak, yaitu kondisi sebelum datangnya Islam. Maka ini sudah tidak terjadi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam pernah mengatakan, wa amma fi zamanin mutlaqin fala jahiliyata ba'da mab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun keberadaan jahiliyah yang menyeluruh di seluruh masyarakat, maka sudah tidak ada lagi kondisi jahiliyah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, ini kalimat penting ini ya. Karena ada orang yang salah paham dalam ini. Adapun jahiliyah yang menyeluruh di seluruh masyarakat, jahiliyah yang menyeluruh di semua lapisan masyarakat sudah tidak lagi terjadi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana keterangan siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Karena setelah datangnya Islam, Islam itu dipertahankan oleh Allah Ta'ala, dan Allah menjaga agama ini sampai akhir dari keberadaan orang mukmin di muka bumi. Sebagaimana perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'allahu bihadzal khairi. Kami dulu berada dalam masa jahiliyah dan isinya keburukan, lalu Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kami kebaikan ini, yaitu dengan datangnya syariat Islam.
Nah, oleh karena itu menyebut generasi jahiliyah ini sebutan yang salah. Contohnya apa, Pak? Contoh yang keliru dalam hal ini adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Qutb yang berjudul Al-Jahiliyah fil Qarnil Ihda wa Ishrun, Jahiliyah di abad 21. Dan dalam buku itu Muhammad Qutb menyampaikan masyarakat sekarang sudah berada di zaman jahiliyah. Nah, ini kemudian diingkari oleh para ulama, enggak benar kalimat ini. Karena setelah diutusnya Nabi SAW sudah tidak ada lagi jahiliyah yang sifatnya mutlak seperti dulu. Yang ada adalah orang muslim yang meniru sebagian kebiasaan jahiliyah. Baik. Sehingga definisi atau penjelasan yang kedua, ketika baru yang pertama ya, apakah ada jahiliyah di masa sekarang? Jika yang dimaksud adalah jahiliyah dalam makna menyeluruh, tidak ada. Tapi jika yang dimaksud adalah munculnya kembali tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh masyarakat di masa silam, kemudian dikerjakan oleh orang di zaman sekarang, jawabannya ada, dan itu banyak. Karena penyimpangan yang dilakukan oleh orang di masa silam bentuknya meniru penyimpangan yang dilakukan oleh orang di masa sekarang, bentuknya meniru penyimpangan yang dilakukan di masa silam. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dalam kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, aslinya sangat pendek, sampai disebut oleh Syekh Mahmud Syukri itu seperti daftar isi. Dan memang seperti daftar isi. Jadi cuman ini adalah beberapa kebiasaan orang jahiliyah, 1, 2, 3, jumlahnya ada 100. Jadi hanya seperti daftar isi, tanpa menyebutkan dalil dan penjelasan apapun. Sehingga kalau kemudian kita tulis dalam bentuk dan kita cetak itu mungkin cuma 2 halaman folio atau 2 halaman A4. Isinya cuma kumpulan daftar kebiasaan buruk orang jahiliyah. Makanya ini kalau dijadikan kajian kitab matan ya tipis sekali. Lalu banyak ulama yang memberikan penjelasan. Di antara yang terkenal adalah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, Syarah Masail Jahiliyah, dan juga Syekh Mahmud Syukri rahimahullah. Dan kami memilih buku beliau karena beliau lebih dulu dibandingkan Syekh Fauzan dalam memberikan syarah tentang Masail Jahiliyah. Baik. Oleh karena itu di kesempatan kali ini akan kita sebutkan biografi Syekh Mahmud Syukri. Biografi singkat pensyarah kitab Syekh Mahmud Syukri di buku tidak ada. Tidak ada di buku. Ada nggak? Tidak ada. Makanya karena di buku nggak ada, tak kasih tambahan. Kunyah beliau Abul Ma'ali Mahmud Syukri, itu nama asli, bukan Mahmud bin Syukri ya, tapi memang namanya Mahmud Syukri. Jadi namanya ada 2 kata. Seperti di Indonesia kan banyak kayak gitu ya. Bin Abdullah bin Muhammad Abu Sana, bin Muhammad Abu Sana. Mahmud Syukri bin Abdullah bin Muhammad. Dah sampai di sini saja. Sebenarnya panjang, tapi mungkin kita nggak banyak berkepentingan. Kakeknya yaitu Muhammad Abu Sana, ini penulis kitab tafsir Ruhul Ma'ani
yang sering dikenal dengan tafsir Al-Alusi. Pernah dengar tafsir Al-Alusi? Dengar judulnya aja belum ya? Penulis kitab tafsir Ruhul Ma'ani atau tafsir Al-Alusi. Tafsir Al-Alusi disebut oleh para ulama seperti ensiklopedia tafsir. Sekitar 30-an jilid. Dan isinya adalah ikhtilafat dalam masalah tafsir. Sehingga ketika menafsirkan satu ayat, khilaf disebutkan semua. Pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini. Jadi seperti ensiklopedia tafsir. Ini tafsirnya Al-Alusi. Cuman Al-Alusi ini setelah membahas tafsir sesuai dengan metodologi para ulama, lalu beliau punya jenis tafsir yang berbeda yang disebut dengan tafsir batini, tafsir batin. Nah, kalau sudah bicara tafsir batin, kadang aneh-aneh yang dikeluarkan, karena beliau termasuk penganut sufi batini, Muhammad Abu Thana Al-Alusi. Baik, namun cucunya Mahmud Syukri Ahlus Sunnah. Mahmud Syukri dilahirkan pada tanggal 19 Ramadan tahun 1207 Hijriah di kota Baghdad, Irak, di daerah Alus, makanya disebut dengan nisbah Al-Alusi. Dan beliau tumbuh di keluarga yang dihiasi dengan ilmu dan agama yang lurus. Ayah beliau adalah seorang ulama, namanya siapa tadi ayahnya? Abdullah. Dan kakek beliau Abu Thana Muhammad adalah penulis kitab Ruhul Ma'ani. Mahmud Syukri, beliau belajar Islam dari sejak kecil. Belajar bahasa Arab dari ayahnya ketika masih kecil. Kemudian ketika ayahnya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya Khairuddin. Fa akhadha anhu, dan beliau belajar dari pamannya. Demikian pula beliau mengambil ilmu dari beberapa ulama Baghdad seperti Syekh Ismail bin Mustafa. Dan beliau memiliki banyak karya, di antaranya adalah Ghayatul Amani fi Raddi 'ala Nabhani. Buku yang berjudul Ghayatul Amani, bantahan kepada An-Nabhani. An-Nabhani ini siapa? Yusuf An-Nabhani, tokoh sufi di Palestina. Kakeknya Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Dan bukunya Yusuf An-Nabhani ini isinya aneh-aneh. Kalau baca buku tentang Karamatul Aulia Yusuf An-Nabhani, Anda ketika baca nanti akan geleng-geleng, mustahil gitu ya. Misalnya ada manusia yang bisa menarik kembali ruh yang sudah dicabut oleh malaikat. Itu kan aneh ya. Malaikat nyabut ruh, itu ketika ada wali yang gak terima, dia naik ke langit, terus tarung sama malaikat itu, ruhnya diambil, terus dikembalikan. Dan model seperti ini dalam keyakinan orang sufi cukup banyak. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa Abul Ma'ali Mahmud Syukri, beliau ahlu sunnah, sehingga beliau anti dengan aneka khurafat yang disampaikan oleh orang-orang sufi, mempertahankan akidah khurafat. Kemudian beliau juga memiliki buku Bulughul Arab fi Ma'rifati Ahwalil Arab, juga buku Sabbul Adzab ala man sabbal ashab,
pembelaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini menunjukkan beliau adalah ulama ahlu sunnah. Abul Ma'ali rahimahullah meninggal pada tahun 1342 Hijriah. Kalau Syekh bin Baz kan belakangan ya. Syekh bin Baz meninggal tahun berapa? 1000. Beliau meninggal kalau Masainya kan 199, tahun 99 kemarin. Itu kalau Hijriahnya kapan? Sudah 1400-an. Sementara Syekh Muhammad Syukri ini meninggal 1342 Hijriah. Berarti mungkin masanya sebelum Syekh bin Baz. Di akhir bulan Ramadan dan beliau meninggal di tahun itu karena sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi jannatil firdausil a'la. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kita coba baca muqaddimah yang disampaikan oleh penulis biar kitabnya terbaca. Meskipun cuma dikit ya. Kalau muqaddimah dari penerbit enggak usah aja ya. Muqaddimah penulis saja. Silakan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, muqaddimah penulis rahimahullah. Penulis rahimahullah berkata, ini adalah masalah-masalah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipegang teguh oleh orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan dua kelompok ahlul kitab maupun orang-orang yang ummi, yaitu yang tidak memiliki kitab suci seperti kafir Quraisy, yang harus diketahui oleh setiap muslim. Hal itu karena lawan dari sesuatu akan menampakkan kebaikan lawannya, dan dengan mengenal lawan-lawannya segala sesuatu menjadi jelas. Dan yang paling penting di dalamnya dan paling besar bahayanya adalah tidak adanya iman dengan hati terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sikap itu ditambah dengan menganggap baik ajaran jahiliyah dan bahkan beriman kepadanya, maka kerugian telah sempurna. Semoga Allah melindungi kita semua. Ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Ankabut ayat 52. Dari apa yang tadi disebutkan oleh penulis, oleh Syekh Muhammad Syukri, bahwa isi buku Masail Jahiliyah itu tidak hanya mengumpulkan pelanggaran, orang musyrikin, tapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh ahli kitab. Intinya adalah semua pelanggaran yang terjadi sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang dilakukan oleh orang musyrikin maupun yang dilakukan oleh ahli kitab. Maka nanti ketika kita membaca isi buku, kita akan melihat aneka pelanggaran ahli kitab ada di situ. Nah, ini pelakunya kan Yahudi, kok disebut Masail Jahiliyah? Padahal pelakunya Yahudi. Nah, penulis atau pensyarah sudah menyebutkan muqaddimah bahwa yang dimaksud Masail Jahiliyah semua pelanggaran yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang terjadi karena pelanggaran musyrikin maupun ahli kitab. Nah, selanjutnya sudah daftar isi ya. Baik. Di daftar isi ada 100 pelanggaran. Coba dilihat di daftar isi. Pelanggaran terakhir apa? Hah? Nomor berapa? 100. Di situ beliau menyebutkan ada 100. Jadi cukup banyak ya. Dan sebagian pelanggaran dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian setelah membaca muqaddimah, Anda baca daftar isi. Melihat daftar isi itu seperti melihat peta. Sehingga sebelum kita memasuki
gembira loko. Nah, kita dipegangi apa? Peta. Ya. Gajah di mana, jerapah ada di mana, macan ada di mana. Ngeten nggih, Pak? Ya. Suasana akan lebih menarik ketika Anda lihat peta. Sebelum masuk di sebuah wilayah tertentu, kalau sudah lihat peta, Anda punya gambaran umum. Oh, kurang lebih nanti apa saja yang akan saya jumpai di dalam tempat ini. Maka dalam baca buku juga seperti itu. Selesai membaca covernya, judul, penulis, pensyarah kalau ada, lalu baca muqaddimah. Dengan membaca muqaddimah, kita akan dapat latar belakang kenapa buku itu ditulis kalau beliau bercerita. Dan kita juga bisa mendapatkan keterangan dari penulis berkaitan dengan apa yang ada dalam buku itu, gambaran umum. Selesai membaca muqaddimah, baca daftar isi. Nah, dari daftar isi kita bisa melihat peta secara umum. Nah, di saat Anda membaca daftar isi, mungkin akan ada 1 atau 2 materi yang menarik untuk dibaca. Ini nih, saya pengen tahu bagian ini. Ketika Anda ketemu itu, jangan dibiarkan. Ada rasa ingin tahu, itu pemicu untuk mau membaca. Jangan, nanti ajalah. Ketika Anda nanti aja, trigger itu hilang. Pemicu itu hilang. Nah, ketika pemicu itu hilang, ketumpuk-tumpuk dengan kesibukan yang lain, mungkin satu saat Anda butuh untuk mengetahui, lupa, kemarin saya baca ini di mana ya? Kayaknya saya pernah baca itu di mana? Nah, lupa, hilang sudah Pak selamanya. Lain halnya ketika Anda punya ketertarikan, ini kayaknya materi bagus, langsung menuju ke halaman tersebut. Nah, baca isi dari halaman itu sesuai dengan judul yang Anda tuju. Dari situ akan bisa Anda dapatkan sedikit kesimpulan, kira-kira tingkat keilmiahan buku ini sejauh mana. Oh, ini menarik, bahasanya menarik, enak dibaca, ilmiah, dan itu akan menambah daya tarik Anda untuk tetap membersamai buku tersebut. Ya, itu metode yang diajarkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan bagaimana cara yang cepat untuk baca buku dengan singkat sebelum kita membaca semuanya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca isi dari buku tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk pagi hari ini kita cukupkan pertemuannya karena muqaddimah ya. Muqaddimah tidak ada pertanyaan ya. Atau ada mau tanya dari jamaah yang hadir di Al-Hidayah? Tidak ada? Buku gratis masih ada? Hah? Oh, Pak Sri, ya, monggo Pak Sri. Ya. Itu yang di surat Al-Ahzab itu, kata Jahula itu termasuk jahiliyah mana ya? Di surat Al-Ahzab. Al-Ahzab 33. Kata jahula termasuk jahiliyah yang mana? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim lagi bodoh. Jadi bedakan antara penggunaan kata jahil dengan jahiliyah. Istilah jahiliyah di situ ada ya nisbah seperti Muhammadiyah. Kemudian apalagi? Misalnya ada ya nisbah di situ ya. Nah, ketika sudah jadi ya nisbah, itu jadi aliran atau pemikiran. Artinya bukan cuma sifat lagi, tapi sudah menjadi aliran atau menjadi pemikiran. Sehingga penyebutan bodoh saja itu sifatnya hanya menyebutkan karakter. Misalnya fulan bodoh,
Itu beda dengan fulan jahiliyah. Beda ya. Fulan bodoh berarti dia punya sifat bodoh. Tapi belum tentu dia mengikuti tradisi jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalim lagi bodoh. Tapi bukan berarti Allah memberikan penegasan seluruh manusia itu jahiliyah. Karena bodoh yang dimaksud di sini adalah suka melanggar aturan. Innahu kana dzalum, manusia itu berbuat zalim karena dia ketika berdosa itu sebenarnya mendolimi dirinya sendiri. Jahulan, dan dia bodoh karena dia suka melanggar aturan. Sehingga ketika manusia menerima amanah dari Allah, ayat ini kan konteksnya tentang masalah amanah syariat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Aku pernah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung. Semuanya menolak dan ketakutan, tapi sanggup dibawa oleh manusia. Lalu Allah kasih komentar, manusia itu dolim dan bodoh. Yang dimaksud dolim, dia suka melanggar aturan, dia suka berbuat dosa. Yang dimaksud bodoh, dia suka melanggar aturan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut manusia dengan bodoh bukan artinya manusia itu semuanya dalam kondisi jahiliyah, namun maksudnya adalah manusia itu punya karakter suka melanggar aturan. Wallahu a'lam. Cukup, ada lagi? Satu lagi? Cukup ya? Baik. Pak Sri sudah mantap, puas? Alhamdulillah. Baik, Pak Sri dapat hadiah. Sudah punya bukunya, Pak? Belum. Pak Sri sampun kagungan Dereng. buku? Sampun kagungan buku? Dapat hadiah dari Ustaz bukunya? Oh, sampun ya. Berarti dikasihkan sebelahnya. Sampun. Sampun juga depannya. Depannya orang tua ya. Ya, belum tua tapi. Belum tua tapi. Ya, berkahnya gandeng orang tua. Yang ikut kajian ini dari Al-Huda yang belum dapat buku. Sudah dapat buku belum? Sejak dari Al-Huda sudah ikut? Buku ini sudah punya? Sudah. Ada lagi? Jamaah yang mulai ikut kajian Rabu pagi dari kita Masjid dahulukan Al-Huda. As-Sabiqunal Awwalun yang dari Al-Huda. Ada yang belum punya buku? Punya bukunya? Belum. Yang dari Al-Huda yang belum punya buku? Pak siapa itu? Yang prioritas dulu yang dari Al-Huda. Yang dari Al-Huda. Coba lihat dulu, saya hafal kayaknya. Mana? Hah? Pak Nugroho belum. Belum punya bukunya. Mau dapat gratisan Pak Nugroho. Dulu di Al-Huda ikut nggak Pak Nugroho? Baik, dapat bukunya ya. Sudah? Ada lagi? Ada lagi yang dari Al-Huda. Masya Allah. Pak Adi sama Pak Ali. Baik, tinggal satu ya. Yang satu ini untuk hadiah pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam jahiliyah. Masya Allah. Baik. Jahiliyah mutlak adalah jahiliyah mutlak keadaan sebelum datangnya Nabi SAW. Sedangkan jahiliyah terbatas Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah ya. Baik.
Baik, mungkin masih banyak yang belum punya buku dan belum dapat yang gratisan. Insya Allah masih ada yang gratisan. Insya Allah gratisannya masih ada ya, tapi nyusul. Kalau Anda berharap gratisan, ya mohon ditunggu. Tapi kalau dapat lebih cepat, beli sendiri. Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada para wakif yang telah mewakafkan buku untuk para peserta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita ini kajian yang bermanfaat, dan semoga pesertanya tetap bertahan ya. Karena biasanya kalau bagian awal tuh yang datang rame, terus mutung satu demi satu. Semoga tidak terjadi kayak gitu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti kajian Rabu pagi di hari-hari Rabu selanjutnya.